untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semua. Semoga kita masih dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita. Sebelum kita melangkah untuk boleh melakukan segala aktivitas kita, mari kita dasari hidup kita dengan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kembali untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan boleh izinkan kami bangun dan kami boleh memberikan waktu kami untuk kami boleh membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi rema kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami siap membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Bapak Ibu Saudara, Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, ada seorang penulis berkata demikian, kata-kata yang ceroboh dapat menghidupkan perselisihan, kata-kata yang jahat dapat menghancurkan kehidupan. Kata-kata yang pahit dapat meneguhkan perasaan benci, kata-kata yang brutal dapat membunuh dan menghancurkan. Tetapi kata-kata yang penuh cinta dapat memberkati dan menyembuhkan, kata-kata yang ramah dapat memperlancar jalan kehidupan. Kata-kata sukacita dapat membuat hari-hari kita cerah. Kata-kata yang lemah lembut dapat mengurangi stres. Bapak Ibu Saudara, kata-kata adalah komunikasi verbal yang mudah didengar dan dicerna oleh anak, oleh orang tua, oleh orang lain, oleh tetangga, oleh orang-orang di sekitar kita. Dan dari kata-kata ini seorang anak, orang lain bisa saja terluka
atau mendapatkan pola dari apa yang kita sampaikan, baik kepada mereka, baik kepada orang di sekitar kita, baik kepada orang tua, bahkan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita punya anak bayi kecil dan pada saat itu dia sedang dalam masa-masa belajar bicara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengajarkan kata-kata yang baik, otomatis dalam penangkapan anak tersebut pasti dia akan menangkap hal-hal yang baik dari kata-kata kita, gitu ya. Tapi kalau dia sering mendengar kata-kata yang tidak baik keluar dari mulut kita, maka itu akan menjadi cerminan, akan menjadi contoh bagi mereka, bagi anak kita itu untuk dia juga berkata yang tidak baik. Maka Bapak Ibu Saudara, omongan kita itu sebenarnya bisa menjadi racun yang mematikan kalau kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada anak kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Maka ketika kita mengeluarkan kata-kata yang baik Bapak Ibu Saudara, itu pasti akan menjadi dampak yang baik bagi pertumbuhan, bagi orang yang mendengar. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kata-kata kita sering kita katakan kepada anak kita, bodoh kau, akan menggunakan kata-kata kebun binatang kepada anak-anak kita, percayalah Bapak Ibu Saudara, itu akan ditiru oleh dia. Itu akan menjadi dasar dalam dirinya bahwa berarti aku orang yang bodoh, berarti aku anak yang tidak diinginkan, berarti aku anak yang kurang pintar dan segala macam. Tapi ketika kita emosi, marilah kita menahan kata-kata yang tidak sepantasnya untuk kita katakan kepada anak kita, kepada orang lain, sehingga itu tidak menjadi bumerang baginya. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita perkatakan kata-kata yang baik, kata-kata yang manis. Seringlah kita mengatakan anak kita pintar, anak kita pandai, bukan berarti kita terus mengatakan itu, tapi kita membawa dampak yang baik bagi pertumbuhannya. Walaupun dia kurang pintar, mari kita katakan kamu bukan tidak bisa, kamu bisa tapi kamu malas. Itu lebih baik kata-katanya dibanding kita bilang bodoh kali, ini segala macam, membuat pada akhirnya dia kena mental Bapak Ibu Saudara, dan membuat pada akhirnya merasa bahwa ya aku orang bodoh. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita ubah pola perkataan kita. Maka firman Tuhan jelas, jangan ada perkataan kotor, perkataan yang tidak baik. Ya, perkataan kotor bukan hanya sekedar kebun binatang saja, tapi perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang menyakiti banyak orang. Tuhan katakan jangan sampai itu keluar dari mulut kita, tapi pakailah perkataan yang baik, yang membangun Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan mau setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang membawa impact baik bagi banyak orang, perkataan yang penuh berkat, sehingga Bapak Ibu Saudara, orang yang lemah, orang yang mungkin sedang stres, orang yang mungkin sedang sedih, ketika kita hadir dengan perkataan-perkataan yang membangun, stresnya hilang. Dengan sakitnya bisa perlahan sembuh. Oleh karena apa? Kita menguatkan. Tapi kalau kita datang malah kita ejekin dia, kita datang malah kita buat dianya kena mental Bapak Ibu Saudara, percayalah Bapak Ibu Saudara, dari stres bisa jadi gila, dari sakit bisa meninggal dunia. Kenapa? Kita hadir tidak jadi berkat, kita hadir tidak jadi sesuatu yang membawa impact yang baik bagi dia. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, mari jangan sampai ada perkataan-perkataan yang menyakiti banyak orang yang keluar dari mulut kita. Maka berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara di dalam kita menggunakan kata-kata kita. Berhati-hati terhadap apa yang kita ucapkan, karena apa? Dampaknya sangat besar. Dampaknya bisa saja merugikan kita, merugikan orang lain kalau kita menggunakan kata-kata yang tidak pantas untuk kita ucapkan kepada orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita terus menjaga pola bicara kita menjaga apa yang kita keluarkan dari pembendaraan bicara kita, sehingga sehingga setiap ucapan yang kita ucapkan, perkataan yang kita perkataan, bukan perkataan yang menyakiti, bukan perkataan yang toksik, tapi perkataan-perkataan yang membangun, perkataan penuh kasih, perkataan penuh cinta, sehingga setiap orang yang mendengar diberkati dan pastinya nama Tuhan dipermuliakan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari firman Tuhan jelas mengatakan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik, membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
beroleh damai sejahtera, beroleh penuh sukacita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita semua dalam proses belajar. Tidak ada semua kita di dunia ini sempurna. Kita belajar untuk menggunakan kata-kata yang baik, kita belajar untuk mengerem apa yang harus kita keluarkan, apa yang harus kita perkatakan, sehingga setiap ucapan kita, setiap perkataan kita, biarlah itu semuanya perkataan dan ucapan yang membangun. Biar firman Tuhan ini boleh memberkati kita Bapak Ibu Saudara, kita boleh memuji Dia, kita mau katakan, walau 1000 rebah. Setiap waktu dalam tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk saat hari ini Tuhan masih menolong kami, untuk kami boleh mengerti maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami agar kami juga boleh menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kami, sehingga perkataan yang keluar itu perkataan yang memuliakan nama Tuhan, perkataan yang membuat damai sejahtera bagi banyak orang. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh jadi berkat lewat perkataan ini. Kami bersyukur untuk kehidupan kami berdoa biar Tuhan menolong memberkati jemaat-Mu, GMI Jakarta Pusat, biar mereka terus ada dalam lindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Berkati mereka dalam setiap usaha, pekerjaan, pendidikan anak-anak, masa depan anak-anak mereka menjadi masa depan yang indah di dalam Tuhan. Bahkan untuk setiap Bapak Ibu jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan hadir menjamah, memulihkan kesehatan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan kesehatan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap kegiatan sepanjang satu hari ini, secara khusus untuk malam Kamis kami, Tuhan tolong memberkati sehingga doa Kamis hari ini boleh berjalan dengan baik. Jemaat-Mu boleh Tuhan gerakan hatinya untuk boleh bergabung bersama di dalam ibadah doa Kamis ini Bapa. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap kehidupan kami, biarlah Tuhan yang terus menolong memberkati, biarlah kami boleh menjadi berkat dalam setiap perkataan, tingkah laku, perbuatan kami. Kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu, GMI Wilayah 2, dalam setiap pembangunan yang ada, Tuhan menolong memberkati, dana-dana yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Bahkan tuh dalam proses pemilihan bishop yang baru,
Tuhan tolong berkati, berikan hikmat para pendeta dan juga para utusan untuk boleh memilih yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Bahkan kami berdoa biarlah untuk setiap DS dan juga para hamba Tuhan boleh bergandengan tangan bersama, boleh memajukan gereja ini menjadi gereja yang bertumbuh. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk bangsa ini, untuk memberkati bangsa kami ini menjadi bangsa yang memuliakan nama-Mu, sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang terus ada dalam lindungan penyertaan daripada-Mu saja ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Tuhan yang terus menolong, memberkati, memimpin, menyertai kehidupan kami, sehingga kehidupan kami pun kehidupan yang memuliakan nama-Mu saja. Kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah yang menguatkan, menghiburkan kita dari saat pagi hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Kamis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.